Dari segi indikator RSI ini menunjukkan bahwa market sudah overbought. Overbought itu maksudnya adalah Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USDT atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutacrypto.com/giveaway atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis. Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya. Link Telegram ada di description. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa bagaimana kemungkinan pergerakan cryptocurrency di bulan April. Jadi di sini kita coba analisa dengan 3 macam analisa ya. Yang pertama dari segi historical, kemudian teknikal, dan terakhir adalah fundamental. Tapi disclaimer dulu bahwa yang namanya analisa itu nggak mesti benar, melainkan juga bisa salah. Tapi yang pasti di sini kita bicara mengenai data ya. Oke. Dan biar nggak terlama, kita langsung aja menuju analisa kita. Yang pertama kita coba analisa berdasarkan historical ya. Historical itu maknanya kita menganalisa berdasarkan histori atau sejarahnya. Nah, di sini saya mengutip dari website cryptoinvestment.at, di mana di sini ada Bitcoin monthly return dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Dan kalau kalian cek di bulan April, berdasarkan histori, bulan April ini bisa dibilang sebagai bulan bullish bagi cryptocurrency. Kenapa? Karena kalau kalian cek antara tahun 2013 sampai tahun 2021, market mengalami merah hanya pada 3 tahun, yaitu 2021, 2015, dan 2014. Selain itu, market mengalami bullish moment. Dan kalau kalian perhatikan, ini saya perbesar ya biar kalian lebih jelas lihatnya. Kalau kalian perhatikan, meskipun terjadi minus, itu minusnya kecil, yaitu minus 1,9%, minus 3,4%, minus 1%. Sedangkan kalau masuk momen bullish, ini momennya pump termasuk besar ya, yaitu 34%, kemudian ada yang 50%. Jadi bisa disimpulkan secara historical, market akan mengalami momen bullish di bulan April. Dan mungkin kalian tanya kenapa di sini menggunakan standar Bitcoin, karena market kripto itu kecenderungannya mengikuti arah Bitcoin. Jika Bitcoin mengalami kenaikan harga atau bullish moment, maka biasanya diikuti oleh kripto lainnya. Begitu juga sebaliknya, kalau Bitcoin mengalami penurunan value, maka itu biasanya akan diikuti oleh kripto lainnya juga. Yang kedua, kita bicara mengenai analisa teknikal ya. Di sini kita menggunakan TradingView dengan 2 macam indikator. Yang pertama adalah EMA, yang kedua adalah RSI. Nah, kalau kita perhatikan sekarang market Bitcoin berdasarkan time frame 1 hari itu mengalami momen uptrend atau trennya sedang naik, dan itu dimulai sejak tanggal 15 Maret kemarin. Tapi kalau kita bandingkan dengan RSI, meskipun sekarang dalam tahap momen uptrend, dari segi indikator RSI ini menunjukkan bahwa market sudah overbought. Overbought itu maksudnya adalah market sudah mengalami kejenuhan untuk beli. Nah, biasanya kalau market sudah overbought, akan ada inisiasi untuk melakukan take profit. Jadi kemungkinan sebelum market mengikuti trennya yaitu uptrend, maka dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Selanjutnya dia akan mengalami retest ke titik resisten di angka 45 ribuan, kemudian retest lagi ke angka sekitar 42 ribuan, kemudian dia bisa masuk ke breakout resistance selanjutnya. Diharapkannya seperti itu ya, karena sekali lagi ini hanya berdasarkan analisa teknikal melihat dari segi candle dan juga indikator. Kalau dari tren, ini trennya naik. Kalau dari segi psikologi pasar, ini sudah masuk ke area orang mulai jenuh untuk membeli cryptocurrency. Dan yang terakhir kita bicara mengenai
kripto secara analisa fundamental. Di mana di sini kita bicara mengenai berita terkait dengan cryptocurrency ya, yang mana kita nggak mungkin bisa terlepas dari konflik antara dua negara yaitu Rusia dan juga Ukraina, di mana mereka sedang mengadakan peperangan yang sangat luar biasa sampai hari ini. Dan bahkan efek dari serangan Rusia kepada Ukraina itu mengakibatkan banyak sekali negara yang melakukan sanksi ekonomi kepada Rusia, seperti keluarnya SWIFT dari Rusia, kemudian ada pembekuan senilai 1 triliun US dollar aset milik Rusia, dan juga ada sanksi-sanksi ekonomi dari berbagai macam belahan negara untuk Rusia ini. Nah, kabar positifnya berdasarkan banyak informasi, sekarang ini banyak sekali investor asal Rusia yang mulai beralih dari rubel ke aset cryptocurrency. Nah, rubel itu merupakan mata uang dari Rusia ya. Kenapa? Pasalnya, meskipun memiliki volatilitas tinggi, kripto dinilai lebih tahan terhadap tensi geopolitik antar negara. Maksudnya adalah serangan-serangan ekonomi dari negara lain ya. Dengan adanya peralihan tersebut, kripto-kripto besar terpantau terus menguat. Nah, meskipun dari segi ekonomi global, Rusia ini mendapatkan banyak sekali sanksi ya. Tapi kabar baiknya, sekarang banyak sekali investor besar yang masuk berasal dari Rusia. Karena memang sifat kripto yang desentral nggak dipengaruhi oleh entitas manapun. Dan kita sebagai pelaku kripto mungkin melihat ini sebagai suatu angin segar ya, karena dengan masuknya para investor dari Rusia ke industri kripto, itu bisa mempercepat adopsi kripto di dunia ini. Selanjutnya ada berita baru ya, di mana ini saya kutip dari situs investor.id, di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menandatangani perintah eksekutif yang meminta pemerintahannya untuk memeriksa risiko dan manfaat aset kripto. Perintah eksekutif ini mencoba untuk memperbaiki kurangnya kerangka kerja untuk mengembangkan aset kripto di Amerika Serikat yang telah disambut secara luas oleh industri dan investornya. Jadi sekarang Joe Biden yang sebelumnya terkenal sebagai tukang food kripto, dia mulai tertarik dengan industri cryptocurrency. Dan tentu ini merupakan angin segar ya bagi kita para pecinta cryptocurrency. Kalau Amerika Serikat saja sudah mulai trust terhadap aset kripto, saya yakin negara-negara lain juga akan mengikuti trust tersebut. Oke, jadi secara fundamental news di sini menurut saya sih April akan menjadi angin segar ya, karena adopsi kripto bisa dibilang akan semakin luas apalagi didukung oleh negara-negara besar seperti Rusia dan juga Amerika Serikat. So itu aja sih analisa kita berdasarkan 3 faktor. Yang pertama dilihat dari segi historical, kemudian teknikal dan juga fundamental, di mana dari 3 indikator ini bisa dibilang April akan menjadi momen di mana cryptocurrency akan mengalami bullish moment. Semoga seperti itu. Karena ini sekali lagi hanya berdasarkan analisa saya pribadi, berdasarkan data saya pribadi. Bisa benar, bisa juga salah. Yang namanya analisa itu jangan dijadikan sebagai tolak ukur pasti, dan jangan lupa tetap do your own research, oke? Dan satu lagi, jangan lupa kalau kalian tertarik untuk mengetahui updatean terbaru dari Duta Kripto, kalian wajib banget join channel Telegramnya ya, di channel Telegram Duta Kripto Free Signal. Di dalam saya sering banget sharing seputar kripto, bagi-bagi signal, bagi updatean terbaru tentang industri kripto dan lain-lain. Dan itu 100% free, nggak ada grup berbayar sama sekali. Nanti link menuju grup Telegram Duta Kripto Free Signal, saya taruh linknya di description. Oke? Don't forget like, comment, share, subscribe. See you. Subscribe kampret. Nonton mulu nggak subscribe. Like.